Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cik Becik Dol Cik Channel. Alhamdulillah jumpa lagi bersama Cik Jun dalam program liputan Cik Jun Channel. Yang dalam hal ini kita baru-baru ini memperingati Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1339. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Palembang itu sebagai kota tertua di Indonesia. Nah, alhamdulillah pada hari ini Cik Jun ditemani oleh narasumber kita, Raden Muhammad Ali Hanafiah, SH atau yang biasa dikenal dengan panggilan Bang Amin. Nah, Bang Amin akan bercerita bersama Cik Jun mengenai kilas balik daripada Kota Palembang dari sejak zaman dahulu sampai ke sekarang. Tentu saja sebagai kota metropolitan, katakanlah yang sekarang boleh dikatakan kota metropolitan. Tentu saja Palembang ini sudah sejak dahulu sudah terkenal, bukan hanya di skala nasional, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, untuk kita menggali lebih dalam mengenai Kota Palembang, mari kita bersama-sama bercerios ya, ngobrol serius tapi santai bersama Bang Amin. Nah, ini Bang Amin, terima kasih Bang Amin sudah bisa hadir bersama liputan Cik Jun Channel. Pada kesempatan ini mungkin Cik Jun mengajak pemirsa Cik Jun Channel untuk lebih mengenal Kota Palembang ini, Bang Amin. Anda bisa bercerita Bang Amin, sampai kenapa Palembang itu dikatakan sebagai kota tertua di Indonesia. Kalau tertua tuh jika kita orang Palembang ini bukan tua, tua biasanya. Itu. Ya, mana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cik Jun Channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi di Cik Jun Channel, di channel yang sama tapi di acara yang berbeda. Hari ini di bulan Juni. Bulan Juni ini ada satu momen penting di Kota Palembang, yaitu diperingatinya Hari Jadi Kota Palembang. Hari ini beberapa waktu yang lalu itu Kota Palembang ini genap berusia 1339. Nah, jadi kalau kita Cik Jun tadi minta kilas balik, kilas balik. Bukan waktu yang dekat, sebenarnya perjalanan panjang sampai 1339 itu. Tentunya Palembang tidak ujuk-ujuk, tidak ada tiba-tiba misalnya Ucak Sarini misalnya. Tentunya Palembang mempunyai sejarah yang panjang dari munculnya kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Kemudian ketika Sriwijaya itu redup, Palembang itu mengalami masa kekosongan. Kemudian itu baru hadirnya priayi-priayi dari tanah Jawa, baru adanya kerajaan Palembang, baru adanya masa kesultanan, baru ada masa presidenan. Nah, baru yang masa merdeka ini. Nah, itu. Kalau kita ingat fase sebenarnya ada yang mungkin agak bisa terlewat. Ketika Sriwijaya itu mulai redup kan, ada masuk kita ke Melayu Palembang, yang kata lain di Siguntang itu kan Melayu Palembang. Ada juga kosong sempat kan, ke Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, itu identitas Palembang ini memang ketika dia tuh berdaulat sejak kapan sebenarnya? Kalau kita berdaulat penuh, nah ini berdaulat penuh itu dari didirikannya Kesultanan Palembang Darussalam. Kalau menurut aku, kalau dikata ke dia itu berdaulat penuh. Artinya begini. Proklamirnya berdaulat penuh begini. Kalau misalnya kita selama ini di bawah bayang-bayang. Kemudian misalnya katakanlah ada Sriwijaya. Sriwijaya itu pusatnya di mana? Tinggalan sekarang ini apa selain dari cuman prasasti. Dan bahkan Sriwijaya itu dewek sebenarnya awalnya para ahli tidak nerimo kehadiran Sriwijaya itu, bahwa pusat Sriwijaya itu di Palembang. Nah, itu ada yang mengatakan dia di Jambi. Jadi mah itu. Nah, kemudian misalnya ketika Sriwijaya itu mengalami masa keemasan, dia kan di Jawa dengan dibangunnya Borobudur. Nah, Borobudur itu kan yang bangunnya Wangsa Selen, Wangsa Selen. Nah, turunan Sriwijaya. Nah,
Itu. Jadi ketika dia nyasar ke masyarakat justru di sana itu. Artinya kita ini kan dalam kondisi yang tidak ada menentu pada waktu itu. Dari situ misalnya Sriwijaya redup, dia redup misalnya. Itu tadi yang dan Palembang misalnya Melayu masuk ya, masuk Melayu misalnya. Ya. Nah, Melayu ini di mana? Ya. Itu. Kemudian munculnya misalnya kerajaan Palembang dengan Kuto Gawangnya misalnya. Kuto Gawangnya. Kita kan waktu itu kan kalau sebagai negara, itu kan negara protektorat. Negara yang dibawahi oleh negara lain. Ya, kalau di zaman kerajaan Palembang itu masih di bawah Mataram. Nah, itu. Udah enggak idak. Nah, itu. Arti wujud dia idak bataulah tu nganjuk upati. Nah, iya benar kan? Ngasih upati itu. Jadi kita tuh ujung Palembang tuh ngaulo ke sana. Nah, itu. Arti kalau kita nganjuk upati itu dengan harapan kalau ada apa-apa kita dapat perlindungan. Itu. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Kecil hati tu. Iya. Juga terus lah. Akhirnya bikinlah Kesultanan Palembang Darussalam tadi. Jadi memang begitu. Ke maha adilnya Tuhan tuh kita diinjeknya apa dia istilah kerennya di dalam dunia perpolitikan ini. Satria peningit apa? Iya. Kita ternyata ada misalnya ditakdir ke Tuhan misalnya. Seorang misalnya manusia yang hebat di Palembang ini. Yang pada akhirnya kita kenal beliau itu sebagai misalnya Susunan Abdurrahman Caniwalang itu. Nah, itu Tapi itu tadi kita balik lagi misalnya ke Buri ke belakang tentang misalnya zaman Kerihin gitu balik. Jadi Palembang ini. Nah, itu. Jadi kalau memang kita ke para ahli mengambil kesimpulan bahwa Palembang itu sejak 1309 sah memang keberadaan daripada kotanya. Karena memang pada zaman itu memang sudah ada apa dia sekelompok masyarakat bahkan sudah ada sistem pemerintahan kata dia kedatuan walaupun dia berpindah-pindah karena dia misalnya ekspansi misalnya dia kan nomaden jadi misalnya dari sini pindah lagi sini ini tinggal katik lagi bekas pindah lagi ke sini ini tinggal pindah lagi ke sini yang mana dikiranya bakal alamnya lebih menunjang pindah lagi bisa jadi memang jadi masuk akal di zaman itu kenapa diduga jejak Sriwijaya itu ada di sini Palembang, ada di Upang sana, ada di Jambi. Ya, ibaratnya mungkin saat itu lebih memungkinkan itu. Dan juga ada pemufakatan antara para datuk zaman itu. Nah, kalau yang membedakan pola kehidupan Palembang kota tua, Mami. Kita kan metropolitan ini apa yang paling banyak berubah dasar di istilah itu pola kehidupan di Palembang. Kita ini loh, kita sore dulu misalnya, ngapa tiba-tiba Palembang itu jadi 1339 itu? Iya. Nah, jadi itu tuh adalah satu ide gagasan ketika Pak Raden Haji Ahmad Ali Pak Icek yang jadi wali kota kita dulu. Karena daerah-daerah lain sudah punya misalnya hari jadi misalnya dia baca misalnya ulang tahun misalnya benar. Memperingati hari jadi kota memperingati hari jadi kota ini misalnya. Jadi di tahun 71 itu tahun 71 pencanangannya tahun 71 itu timbullah gagasan. Jadi pendek cerita tuh dibentuk tim ini sendiri yang terdiri dari Bapak Raden Haji Muhammad Akib ada Pak Rusdi Qasim itu sejarawan kita juga, ada Pak Makmun Abdullah itu dosen sejarah di Unsri, ada dari Jarah Dam itu Pak Makmun Rasid kalau tidak salah jadi mereka berseminar itu dengan mengajukan kertas kerja atau mengajukan makalah, bahkan ada dari daerah-daerah lain juga tapi karena keterbatasan waktu seperti dari Jambi dan lain sebagainya jadi tidak jadi melo. Nah, dasarnya ini hari jadi yang Cik Jun tanya ke tadi, tuwonian mengamini kota Palembang itu 1339. Nah, itu dimbek dari prasasti Kedukan Bukit. Nah, prasasti Kedukan Bukit ini itu satu prasasti yang dianggap prasasti tertua di Nusantara ini. Walaupun tadinya katakanlah Sriwijaya itu awalnya para ahli tidak ada mempercayai pusatnya di Palembang. Tapi
dibuktikan dengan hadirnya misalnya ini prasasti Kedukan Bukit ini. Kisah tentang Dapun Tahyang itu bersama nah, itu. lalu kalau ada pertanyaan misalnya dari mana mengambil prasasti Kedukan Bukit itu? Ya. Nah, itu adalah di sekitar tahun 20-an. 1920 ya. Ya, 20-an itu di ujung-ujung tahun itu. Kalau salah di bulan Oktober atau November itu prasasti ini sebenarnya mendep lama di Tatang situ. Di Sungai Tatang? Iya, di 35 hilir situ. Ya, di air sana ya. Ya. Jadi dulu Cek Jun di Palembang nih setiap 17 Agustus itu ada perlombaan bidar. Ya, memang. Ya. Sebelum Covid masih galak itu. Nah, sebelum dia di tanggal 17 itu di setiap tanggal 31 Agustus itu ada juga perlombaan bidar. 31 itu dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati hari lahir Ratu Helmina. Oh, iya ada mana-mana nih. Karena masa itu kita masa kolonial. Jadi batu ini dianggap batu betua oleh masyarakat di situ. Ngapa? Ada bidar namanya bidar Gambir Melayang. Apa namanya? Gambir Melayang. Gambir Melayang. Ya. Bidar ini kalau bertanding tiap tahun menang. Jadi wong ini heran. Ngapa bidar itu tuh tidak terkalah ke selagi. Iya, terkalah ke misalnya. Ada apa? Ada tua apa? Nah, diselidiki, diteliti, rupanya bidar ini nih penyeimbang bidar ini. Bidar itu kan musim ini Cak Jun. Kali dia ini tidak ada lancar. Iya, harus agak tengah kan itu. Agak tengah. Iya. Nah, pokoknya di buninya sini ada batu rupanya. Nah, ada batu. Jadi batu ini kapan sudah misalnya dipakai, dibalik lagi ke tempatnya. Iya. Kakek misalnya nak bertanding lagi, tahun diadep dimbek lagi, diduduk lagi. Iya. Nah, rupa-rupanya setelah dijingok, batu ini rupanya ada tulisan. Nah, tulisan ini kapan dijingok, nih pacak dibaca. Iya. Nah, itu tulisan yang menggunakan huruf Palawa. Ya. Yo, dibaca rupanya cerita tentang seseorang yang bernama Dapun Tahyang itu ngadakan perjalanan. Ada yang dari darat, ada yang dari laut. Itu makanya sebutan laut itu lah dari dulu sebenarnya kan. Jadi kalau Palembang kemana nak laut Musi itu wajar itu. Iya, wajar ya misalnya. Nak kemana Cek? Nak ke laut. Laut mana? Laut Musi. Nah, ini tadi setelah diteliti, rupanya batu ini nih yang disebut prasasti itu. Iya. Kedukan Bukit tadi. Jadi peringatan itu bahwa Dapun Tahyang itu mengadakan perjalanan membuat satu wanua. Wanua itu kalau bahasa Palembangnya kira-kira kampung kali. Kampung. Iya. Atau Pejuang Palembang itu benuaran. Iya. Atau wilayah. Iya. Jadi Palembang nyebutnya benuaran. Nah, disitulah yang dijadikan dasar oleh para ahli pada waktu itu, untuk memperingati lahirnya Kota Palembang. Jadi kalau istilah kerennya batu ini nih jadi akte kelahirannya Palembang. Jadi di situ ada tanggal. Nah, cuman ada sedikit ini Cek Jun, kali sedikit kontroversi. Kalau Cek Jun juga pernah dengar kali ya. Iya. Misalnya kalau kita baca dari beberapa buku misalnya, dari beberapa literatur bahwa di situ tuh tanggalnya tanggal 16 ya. Juni ya. Iya. Itu. Di peringatan kita nih diperingati ini nih setiap tanggal 17. Nah, maka ada juga beberapa misalnya kawan yang nanya kali siapa ditanyai. Nah, ini nih sebenarnya memang kontroversi ya. Kontroversi ini sempat misalnya sampai dengan ini nih peringatan ke-51 kalau salah Cak Jun. Iya, 51. Ke-51 tahun ini. Jadi 51 tahun ini kita belum ada riak-riaknya Ujung Palembang tuh nak benar ke tanggal ini. Tanggal lahir ini. Nah, mengenai ini juga Cak Jun, apakah 682 apa 683 itu juga pernah jadi kontroversi. Ngapa? Karena ya kondisi prasasti tadi. Jadi prasasti itu dewe ada di Museum Nasional aslinya yang batu yang berat yang kira-kira 40 kali 80 itu besar juga itu tuh ada di Museum Nasional.
Jadi registernya tuh terdaftar dengan nomor koleksi D.146. Wes, akan mau museum aja tahu kan? Jadi aset itu. Jadi aku ini pernah ngurusi sebulan itu ngurusi mindah ke jadi ini pada suatu hari di peringatan di tahun-tahun 2015 itu ada informasi bahwa prasasti ini didudukkan di pucuk Sering, di pucuk got. Iya. Bahkan lebih miris itu diberita ke jeruk got. Iya. Kalau jumlah mah kati aji lah. Iya, kati aji. Sementara kita nih ini akte kelahiran dari kota kita. Jadi atas izin Pak Wali Kota pada waktu itu, seizin Kepala Dinas Wisata, aku nih waktu itu kepala museum. Iya. Jadi dijengok lah apa iya nih informasi ini. Nah, rupanya tidak. Jadi cara mengelola museum itu misalnya ini prasasti peringatan. Prasasti peringatan ini peringatan kalau prasasti itu kalau satu ruangan. Iya. Prasasti tentang misalnya kutukan kalau misalnya dari mana. Ini kebenaran memang ada di agak dijabo. Tapi setelah kita konfirmasi ke sana, jadi pindah ke Kejeru. Iya. Pindah ke Kejeru prasasti ini. Nah, itu tadi. Di situ tuh memang Cak Jun, apa 682 atau 683 ini yang hilang, nah buntut ini. Nah, itu jadi apa ke dia nih ke sini jadi 2, apa dia nih melengkok ke bawah jadi 3. Nah, tuh. Tapi ahli sepakat bahwa ini dibaca 682. Nah, awalnya masih ada 682, 683 misalnya. Nah, itu apa misalnya ini misalnya ngapa tak ada misalnya ditambah pada waktu itu ya, kalau dia ini ditambah tidak lagi asli. Iya benar. Nah itu kalau zaman ini kan misalnya salah beneri paraf kan, baca di batu mana magapnya. Kira-kira istilah kita ini gompel nah gompel itu karena dimakan usia. Nah itu tadi. Nah jadi berjalanlah ini. Nah awal-awalnya dulu Cik Jun, setiap tanggal 17 Juni itu kita nih naik ke Bukit Sigumpang. Ada prosesi kayak itu? Ada prosesi. Jadi diundanglah biksu-biksu Buddha ini. Itu naiklah kita nih ke pucuk situ. Nah, untuk berapa masa tidak dilakukan lagi nih karena dia protes. Ngapa kita nak melok upacara wong Buddha? Nah, laju pakum. Nah, dimulai lagi ketika wali kotanya Pak Edi Santana. Pernah berarti? Iya. Kita ziarahnya tidak ada ke Bukit Siguntang, ke Kawah Tekurep. Jadi di sana tuh kita ziarah, misalnya Maca Yasin, misalnya Nurut Kelaziman Wong Palembang kan. Nah, ini juga diprotes. Ada yang nanyo, ngapa tidak ada di Candi Walang, Mamin? Nah, itu. Iya. Ya, memperingati ini, ngapa tidak di Candi Walang? Ngapa ke Candi Walang? Karena pendiri Kesultanan Palembang Darussalam ini Susunan Abdurrahman. Tapi ada yang bantah. Kalau itu ngapa dulu misalnya memperingati hari jadi ini misalnya Palembang itu dinyatakan misalnya berdaulat penuh, lahirnya Palembang itu di masa Susunan Abdurrahman mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam. Ada juga yang protes itu. Iya. Nah, kalau ini kan kita berdasar ke prasasti ini. Memang pada waktu itu ini Jun, ada juga ahli. Ahli yang kita sebut ini lagi sejarawan ini. Beliau tuh menghendaki bahwa hari jadi kota Palembang itu titik awalnya tuh ketika Susunan Abdurrahman memproklamir ke Kesultanan Palembang Darussalam. Hari ini misalnya didirikannya Kesultanan Palembang Darussalam. Palembang berdaulat penuh, tidak lagi di bawah bayang-bayang siapapun juga. Nah, itu kita ngurus misalnya berhak ngurus negeri kita dewek. Nah, itu. Jadi sebenarnya waktu penentuan itu pun sempat terjadi perbedaan pendapat juga. Terjadi pendapat itu. Nah, ini tadi yang belum kujawab tadi, ngapa tanggal 17 gitu.
Jadi mana nih? Ini sebenarnya ada yang berpendapat biar kita nih lemak ngenget ya. Nah itu. Ada 17 Agustus. Ya. Ada juga yang ngaitkan urusan ini nih dengan urusan keagamaan. Iya. Ya. Dengan 17 rakaat. Ya. Ya. Nah, tapi Angka 17 yang kebetua aja kita tuh. ujinya angka keramat. Keramat ya tuh. Ya. Nah, tapi mak ini Cak Jun, kalau kita misalnya kita ini takut begini, takutnya jadi kelaziman wong-wong yang ngobah ini misalnya. Iya. Umpama contoh misalnya anak kita ini lahir tanggal 13, wong kan nganggap sial tanggal ini. 13 ini tanggal sial. Nah dia luar 14 aku, tidak kan? Iya. Nah dia mundur ke 12 aku, tidak, ya tanggal 13 misalnya. Nah mak itu nah. Ini nih kehendak masyarakat tuh mak ini. Cuman kan pada waktu itu kan barangkali wong tua pada waktu itu berpendapat lain kali kan. Iya. Nah, tapi setelah misalnya dijengok di akte ini tanggal 16. Nah, ngapa dijadi ke tanggal 17? Nah, itu pula ini Cak Jun. Iya. Nah, ini mengkali keluhan. Nah, keluhannya kalau Cak Jun tadi bicara Palembang itu kaget manunian mami. Iya. Keluhan barangkali lah sudah 51 tahun ini keluhan kali ini perlu kita duduk sama-sama lagi melurus ke sejarah. Iya. Jadi kita lurus ke sejarah ini dengan misalnya istilah kamu milenial nih apa tidak ada dusta di antara kita. Iya. Kalau dia tanggal 16 misalnya. Kalau dia tanggal 17 ya tanggal 17 misalnya. Apa nak jadi ke tanggal 18 atau 19 misalnya. Jadi itu saja mengenai misalnya. Nah, biasanya ini setiap tanggal 17 itu ada perlombaan bidar. Iya benar. Nah, tapi bidar ini dia bidar prestasi. Bukan bidar tradisional. Kalau dia bidar tradisional itu belumbannya, tidak belumban apa nih? Tahu lomba. Tahu ya? Lomba. Ya, belumban. Nah, jadi ulumban bidar itu tanggal 17 Agustus itu bidar tradisional yang pendayungnya atau tukang kayunya itu sampai 56. Nah, kalau di tanggal 17 Juni memperingati hari jadi Palembang ini sejak tahun 70-an itu bidarnya bidar prestasi yang dikayu oleh wong sekitar 26 lah lebih kurang. Jatuhnya bidar mini. Tidak juga. Lain bidar mini. Bidar mini itu dikayu oleh wong 4 sampai 5 wong. Bidarnya agak pipi, dia panjangnya kira-kira cuman 3 meter itu. Dan dia tak pacak di sungai besar. Karena sekali dia dihantam oleh ombak atau gelombang itu dia kelebu. Makanya dia bidar mini ini dilumban ke di sungai Keramasan. Iya. Yang banyunya tenang, yang dia tak kata ombak besar, tak kata dilalu lalangi oleh kapal-kapal besar nih. Nah, itu. Oh, jadi ada perbedaan spek gitu. Ada bidar tradisional, ada bidar prestasi, ada bidar mini, dan bahkan waktu itu kita ada perahu nago. Di Palembang ini pernah ada yang disebut dengan lomba ini triboton. Nah, jadi bukan triathlon, bukan ya? Bukan. Jadi kita ngundang dari luar juga, dari luar negeri yang hadir Palembang nih, atlet-atlet dari luar negeri itu. Perahunya bidar kepala nago itu. Nah, standarnya internasional. Nah, cuman berapa tahun ini termasuklah kalau dia berbarengan dengan misalnya bulan suci Ramadan. Nah, kita tidak ada tanding. Nah, apalagi kita berapa waktu yang lalu kan dihantam oleh Covid ini. Nah, itu. Jadi keret lah sampai sekarang, sampai mak ini hari nanti lomba bidar ya, saudara nanti. Nah, rencana misalnya nak ngomba ke bidar tuh di kanak lan bidar tidak baca karena banyu kita ini tidak ada stabil. Kita harap ke dia pasang, dia surut. Nah, kacip aja. Iya. Kita harap ke siang dia pasang, tahu tuh pasang pajar. Ini kan pajar musim. Nah, itu. Jadi kalau kita ngomong balik ke sekarang ke pola kehidupan yang paling kontras perubahan di Palembang ini pola hidupnya apa loh?
Hampir seluruh aspek. Iya. Kalau kita nongol istilah kan ya. Secara garis besar Ya, cara garis besar. Misalnya di Palembang tuh ada yang disebut dengan sondok piogo. Sondok ya. Ya, sondok piogo itu mana? Etika. Mak mano misalnya sikap anak dengan wong tua. Iya. Kalau dulu misalnya kita diatur bebaso antara misalnya anak dengan wong tua. Tata krama lah gitu. Yo, tata krama. Kemudian kalau nak lewat, ya, nak liwat di depan wong tua, kita mesti nunduk mak Nunduk ini. ke tangan dulu kan. Ya. Iya. Kemudian misalnya kalau nak pergi atau datang misalnya, kita ini sujudan Sujud dulu. mak ini. Heeh. Mak ini ada yang di sini, Pipi ada kening. ada yang di sini, ada yang di sini, Heeh. ada yang di sini kayaknya. Iya benar. Iya, Iya, iya. Nah, itu. Itu cara misalnya ngomong. Ya, cara ngomong. Kalau dulu ngomong nih, ujung Palembang tidak kedengaran oleh kuping sebelah. Iya. Saking misalnya Lembut. alepnya, lemah Palembang. lembutnya misalnya ya, bolemnya wong Palembang. Apalagi gadis Palembang gitu. Nah. Ya, itu. Nama ini, Iya. orang mana kau? Nah, misalnya. Jadi ada apa istilah itu? Atau ke stereotip aja kita zaman sekarang apa? Hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan dikata ke ciri wong Palembang, dikata ke ciri wong Palembang. Iya, nah pada akhirnya mak itu, pada akhirnya misalnya yang ini terus menerus dilakukan misalnya, Iya. diakui. Padahal ini hasil kemajemukan masyarakat Palembang kan, Iya. datang dari urban kan, Iya. datang dari daerah ini bergabung lah. Misalnya Jadi memang itu, pola misalnya pemukiman. Iya, iya. Kalau dulu kita nih bangga nian punya rumah kayu. Iya. Pinggir sungai ya. Yo, bangga nian. Ngapa? Pertama kayu itu ditunggu, besarnya kayu itu ditunggu, masa penebangan kayu itu ditunggu, pengeringan kayu itu ditunggu. Iya, iya. Pertanyaannya, Ustaz, apakah pada waktu itu sudah ada batu bata? Sudah. Sudah ada. Buktinya kita keraton kota besar di bang. Iya. Ya, Benar. nah, tapi kita bangga misalnya punya rumah limas misalnya, punya Iya, rumah iya. gudang, punya rumah misalnya yang terbuat dari kayu misalnya. Iya. Ngapa? Yang pertama tadi misalnya harganya mahal, yang kedua pembuatannya menggunakan proses lama, nunggu dia tuh dengan penuh kesabaran misalnya. Di rumah itu dewek misalnya ada filosofi, ada pesan-pesan moral keagamaan. Iya, misalnya. benar. Nah, lalu bergeser. Kita bergeserlah yang disebut orang Palembang rumah gedong. Rumah gedong. Nah, Iya, benar. Nah, kalau dulu, itu. maaf kata cik je masih kecil baca. Woi, kita nak ke rumah gedong. Iya. Rumah gedong, rumah batu je. Iya, nah, Iya. itu. Banyak sih kalau kita misalnya pola makan. Pola makan, kalau dulu kita makan bersaji, duduk di bawah, Iya, yang iya. kamu sebut apa lesehan. Lesehan. Ngepo je kita ni. Ya. Heeh. Nah, mak ini ada memang sedekah tuh makannya tegak yang disebut dengan standing party. Iya, Nah, standing party. ya, makan lampau. Heeh. Benar kan? Iya, benar, benar. Nah, makan tegak, minum tegak. Nah, itu. Kita tak terhadap istilah zaman dulu. Iya, itulah, itu. Jadi banyak pergeseran-pergeseran itu tuh sudah dilakukan oleh kita nih banyak nian misalnya. Bukannya banyak sekali, banyak nian. Banyak nian. Nah, itu. Tapi harapan kita walaupun bergeser kita tidak kehilangan identitas sebenarnya. Benar. Sebenarnya Ya, masalah itu. benar. Misalnya kita balik lagi misalnya Heeh. biso tadi jadi pacak. Kita balik lagi. Iya, baca. Ke dalam tadi jadi jeruk. Jeruk. Ini kan identitas. Iya, iya. Itu jangan misalnya karena dia misalnya bahasa Indonesia misalnya dalam, Iya. ya jadi kebe dalam. Iya. Misalnya, bisa misalnya jadi bisa misalnya. Iya, iya. Nah, maka aku lah ngomong kalau kamu nak pinter belajar dengan ulo kobra. Iya. Ngapo mengamin ujinya kan nanya kan? Karena banyak bisanya. Iya, 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 iya. Iya. Jadi Itu memang dia tuh. istilah kita tuh ya tidak perlu malu menunjuk ke jati diri kita Iya. Palembang, tak perlu. Kadang-kadang kita nak berbahasa sama Palembang, tapi kadang tahu. Iya. Kita kan, oh ya kau ni Palembang nian. Ya memang orang Palembang. Iya. Kau ni cik Palembang yang ngomong mana? Ya kita memang Palembang nak ngomong apa lagi. Iya. Istilah kita tadi. Iya. Iya. Berbahasa nak ngomong macam itu. Kalau tidak, ini tidak tahu lagi misalnya generasi kita selanjutnya Ya. itu dengan sebenarnya lemak kita nih mengambil dengan baru ini kita bisa bikin sesuatu apa kita lestari ke dalam bentuk buku Benar. mana ini Dan kan, kita dalam tuh video kalau kita melestari ke di hari-hari, jadi Iya. ada benang abang sana. Jadi mana? Ada perbedaan antara misalnya wong yang biasa ngelakukan ini dengan wong yang tidak ada biasa ngelakukan ini. Contoh misalnya, digesernya misalnya tengkolok dengan jilbab, ya digesernya misalnya sebet sarung
itu dengan baju panjang yang disebut gamis. Iya. Nah, itu digesernya misalnya seret plekat misalnya dengan celana panjang. Iya. Digesernya telok belangu dengan baju koko. Kita punya telok belangu. Iya. Nah, itu kira. Jadi sebenarnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita agak sulit, tapi dalam upacara tertentu ya Mestinya didodol ke Nah, ya. Jadi aku sore nyingok gambar Pak Gubernur sama Pak Wali. Ya. Jadi aku ini pertama ucap syukur bahwa sudah dipakai beliau Wong Doni teluk belangu. Telok belangu. Iya, teluk belangu warnanya Abang Manggis. Nah, alhamdulillah. Tinggal lagi tertib ke Cik Jun, barangkali yang perlu kita tertibnya masalah wong lanang pakai songket. Harusnya kan betino Iya, songket ini betino, lanang ada tajung rumpak. Tajung rumpak. Nah, itu. Iya, songket di sini nih tuh. Iya. Harusnya tidak kita tajung gitu. Iya, jadi itu tadi kalau Cik Jun misalnya nanya masalah apa dia nih yang sudah berubah nih. Iya, Itu iya. tadi hampir seluruh aspek berubah kita nih. Iya. Misalnya itu tadi. Tapi kalau kita kira milenial ini pacak baik sebenarnya. Kita songket misalnya kita jadi ke apa tuh potongan kayu Boleh kita silakan, tidak ada payonya, Tidak ada, memangnya tidak ada iya. payonya, tidak ada ngelanggar gitu. Nah, cuman tapi jangan beli pula yang songket-songketan itu yang meteran. Yo. Nah, lain lagi cerita itu. Jadi kalau jualnya memang kita tuh make misalnya kombinasi di sini misalnya, Ya, tapi ya. songket nian. Sengket ya. Iya. Istilah kita tuh ini pemantas gitu. Iya. Ya, tapi istilah yang tadi yang memang pakaian adat yo. Iya. Duduk Karena ngapa? Yang pertama misalnya pakaian adat itu kan ada tiap hari kita pakai. Betul, betul. Ngapa tidak pada waktu kita pakai itu lengkap nian dan iyo nian? Nah, misalnya. Nah, mungkin ini Mang Amin. Kita mungkin pamungkas ya istilah teh. Ya. Kita kan ngomong ke hari jadi gitu Kota Palembang. Iya. Jadi yang paling penting bukan soal jadi Kota Palembang ya, Be. Kita Palembang itu tunjuk ke identitas kita tadi. Nah, ini tadi. Nah, iya, setelah kita tangkap mana. Identitas tadi ya pakai masa itu. Tanjak batik. Tanjak batik misalnya, contoh kan. Iya. Kan? Baju teluk belangu. Baju teluk belangu Iya. Palembang misalnya gitu. Itu. Bukan kita nih maaf ngomong ke pakaian. Kita kan ada hari nasional pakai baju batik. Iya. Nah, kita iya. Palembang pakai tanjak batik ke teluk belangu. Iya. Oh kan. Cindo juga Iya. sama baik. Itu tuh sudah sebenarnya Cik Jun. Itu tuh sudah sebenarnya. Bahkan sudah dibuat peraturan wali kota. Nah, cuman kan yang perlu kita cari ini nih ngapo mandek. Ya. Nah, istilah kamu baru tuh ngapo tersendat. Nah, itu. Ya, artinya bukan aturan, biar kita nih butuh Contoh. suri tauladan. Nah, Perlu contoh. Contoh. Iya, benar. Contoh yang pacak negak kan. Iya. Nah, ya istilah kita ada bukannya hukuman secara ini tapi sanksi sosial lah. Yo, jadi Kalau kita tidak mau kita ada rasa malu. Nah, Kan itu mungkin iya. makanya istilah kita tadi. Iya. Ya mungkin itu ya makanya kalau yang Iya. kita bahas ini memang kalau kita kata ke Palembang sebagai kota tertua memang lah ya, memang Iya, turun. iya. Mungkin sebelum ada prasasti itu sudah ada memang. Iya. Prasasti itu penanda memang. Di sebelum itu pun sudah ada istilah itu kota sudah ada. Cuma sudah ada. Makanya di situ disebut balik ke ibu kota di prasasti itu. Artinya memang di Palembang ini yang kita posisi sebut dengan kota Palembang sudah ada kota di zaman itu ya. Cuma mungkin tidak eksistensinya pun berbeda dengan pola hidupnya saat itu ya. Iya, jadi peringatan itu alhamdulillah sudah 51 tahun. 51 tahun. Setiap tahun itu berbeda-beda temanya. Iya, iya. Nah, jadi kalau tahun ini temanya kalau kita buat kesikok pantun. Berjalan-jalan ke bukit, baliknya jangan lupa beli burgo. Ya. Oke. Palembang sehat, ekonomi bangkit menuju Palembang Darussalam 2023. Nah, itu tema tahun ini. Ya. Oke, loh. Iya, Jadi di Dirgahayu Kota Palembang, Cek Ayu maki songket, songket ditenun oleh Cek Gaya. Iya, iya. Di Dirgahayu Kota Palembang, semoga semakin maju dan jaya. Cakep. Cuma Cik Jun bingung nak nyawa tidak siap. Mentau tadi nyiap ke Iya. Oke, pemirsa Cik Channel, alhamdulillah kita sudah bercerita cukup panjang sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau dipanjang kepanjang nih. Panjang. Sehari-harian. Cuma mungkin cukup itu dulu yang kita bahas. Mungkin di lain kesempatan kita lanjutkan lagi bercerita tentang Kota Palembang ini. Terima kasih Bang Amin. Iya, Sudah sumbangsi ke Cik Jun Channel ya. Iya. Cerita setidaknya
kilas balik lah kita perjalanan Palembang ini dari masa ke masa. Sebagai kota yang tempat kita bernaung, tempat kita bertinggal, alhamdulillah sampai saat ini semakin maju Palembang, makin cindo. Kita juga merasa ke semakin baik pola kehidupan kita di Palembang, kita patut disyukuri. Terima kasih Bang Amin. Pemirsa CJ Channel, terima kasih atas partisipasinya dalam liputan CJ Channel. Jangan lupa saksikan terus liputan CJ Channel. Jangan lupa juga like dan subscribe serta nantikan konten-konten berikutnya. CJ Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang kota bagi bersiaman rapingan